kan Iya, pasti akan menunggu lebih lama. Nah, dia sudah kesakitan ini. Sudah kesakitan giginya. Nah, justru Iya. kalau kita paham konsep komunikasi yang Betul. bagus ya, Iya. konsep komunikasi yang efektif, ini Iya. justru akan berbau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa sekalian sudah menyempatkan diri lagi tentunya menyaksikan salah satu channel YouTube kita ini, Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa fenomena-fenomena komunikasi tentu dia terkait dengan semua lini kehidupan. Tentunya kita kenal dalam dunia bisnis, biasa dikenal dengan komunikasi bisnis. Dalam dunia politik, kadang-kala juga kita kenal yang namanya komunikasi politik. Dan lain-lainnya, bahkan tentunya di kedokteran atau di kesehatan, juga tidak pernah terlepas dari persoalan-persoalan komunikasi. Inilah yang biasa kita kenali dengan komunikasi kesehatan atau komunikasi kedokteran. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, tentu pada kesempatan ini kita mendapat apresiasi yang prima dari salah satu narasumber kita akan membicarakan tentang komunikasi kesehatan. Baik tentunya saya perkenalkan nama beliau. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah Bapak Dr. Gigi Fuad Hussein Akbar, MArs, filosofi dokter. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat menarik sekali ini. Suatu apresiasi yang sangat besar atas keinginan baik ini. Pak Dokter kita mengundang Mr. Koronis ini di tempat beliau, tentunya untuk sharing-sharing persoalan-persoalan komunikasi. Tentu saja, ya beliau ini adalah seorang akademisi di Universitas Hasanuddin. Beliau adalah sebagai ketua prodi pasca sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Tentunya sebelumnya, tentu juga saya mau tanya-tanya beliau ini, dokter kita ini, karena ketika saya bertemu dengan beliau, rasanya semangat saya meningkat begitu ya. Ini barangkali terkait dengan komunikasi empati beliau, sebagaimana biasa kita dengarkan bahwa ketika pasien itu melihat dokternya, tiba-tiba ada perubahan yang terjadi. Tentu perubahan yang baik. Jadi kalau dokternya kurang-kurang sehat, pasiennya kurang sehat, setelah melihat dokternya langsung berubah menjadi sehat begitu ya. Kira-kira itu yang terjadi terhadap diri saya. Ada peningkatan-peningkatan itu. Baik, saya mohon maaf ini Pak Dokter ini, saya biasa panggil Pak Dokter Fuad begitu. Saya melihat dari segi nama ini, Pak Dokter Fuad ini mirip-mirip nama-nama Arab begitu ya. Dan kemudian saya lihat face-nya beliau juga ada dengan itu. Ini perlu diklarifikasi nih Dok, ini kepada pemirsa kita ini. Apa memang ada turunan-turunan Arab begitu ya? Ya, saya kira memang kita semua bersumber dari sana. Oh. Jadi seperti itu, Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, Dok. Kemudian satu lagi pertanyaan saya yang agak sederhana ini, Dok. Ya. Artinya di samping tentunya sebagai akademisi ya, sebagai ketua prodi pasca sarjana kedokteran gigi Universitas Hasanuddin Makassar, boleh jadi dokter juga ada fasilitas-fasilitas lain yang mengarah kepada usaha ya, sebagai entrepreneurship muda begitu ya, Dok. Silakan, Dok. Iya, jadi memang saat ini ada beberapa aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari. Oh iya, Dok, ya. Selain juga bekerja sebagai dosen, Iya, Dok, ya. akademisi, kita juga ada aktivitas usaha dalam bidang kesehatan juga tentu. Dalam bidang kesehatan, ya, Dok. Ada beberapa klinik yang kami klinik. kelola di Kota Makassar. Iya, Dok, ya. Ada beberapa, dan itu menjadi aktivitas keseharian. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu untuk memanage waktu agar semua aktivitas itu bisa berjalan dengan baik semuanya. Gitu. Wah, ini luar biasa nih ya. Rupanya beliau sebagai sosok akademisi juga sebagai sosok pengusaha muda tentunya ya.
karena beliau tentunya sudah memfasilitasi kita beberapa klinik gigi ya. Hadirin sekalian para pemirsa, jika ada yang mau datang di klinik beliau ya tentunya kontak saja Mr. Koronis. Insya Allah kita akan fasilitasi ya, bisa dapat diskon ya dok. Iya, special price. Oh, special price. Sahabat Koronis. Sahabat Koronis, iya. Ya, baik pemirsa sekalian, salah satunya kalau tidak salah dok di BTP ya? Ada tersedia di Bumi Tamalan Tria Perma ya? Betul, Pak. Iya, ada di sana klinik gigi beliau. Baik para pemirsa sekalian, saya lihat pemirsa kita ini sudah penasaran ini, bagaimana ini nuansanya komunikasi-komunikasi kesehatan dok ya? Betul sekali. Sebagaimana tentunya kita maklumi bersama, saya baca satu buku dok itu tentang persoalan-persoalan komunikasi, bahwa di mana Badan Kesehatan Dunia ya, kemudian dalam hal ini diterbitkannya satu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Di situ dikatakan berkaitan dengan kesehatan bahwa kesehatan itu adalah di mana ada satu kondisi terciptanya kesejahteraan baik secara fisik, secara mental, bahkan secara sosial berkaitan dengan jasmani dan rohani. Betul sekali. Jadi saya pikirnya dok bahwa sebetulnya kesehatan ini bukan berarti hanya satu saja terbebas dari penyakit, tapi dia terkait dengan persoalan-persoalan lainnya, termasuk persoalan ekonomi ya, produktivitas ya. Nah ini menarik sekali. Dan satu hal juga dok, saya baca itu bahwa rupanya standar kompetensi kedokteran Indonesia itu kalau tidak salah 2012, dan kemudian standar kedokteran gigi Indonesia itu 2016. Salah satu di dalamnya disebutkan bahwa standar yang paling terbaik untuk ini, kedua-duanya ini baik kedokteran gigi maupun kedokteran umum adalah komunikasi yang efektif. Nah ini saya berpikir bahwa sangat menarik judul ini untuk kita bahas. Apalagi ahlinya beliau hadir, kita tentunya mau cari tahu ini bagaimana komunikasi yang efektif ini ya. Tentunya khususnya dok, persoalan dokter dengan pasiennya gitu ya. Oleh karena itu dok, saya mohon izin dok, ini ada beberapa ya, saya ada beberapa pertanyaan, saya coba susun ini. Yang pertama tentunya dok adalah bagaimana sih konsep tentang komunikasi ya antara dokter dan pasien itu. Ya, silakan dok, silakan. Baik. Ya. Jadi sahabat Koronis saya hormati, saya sangat apresiasi kepada Mr. Koronis ini karena ternyata narasi yang dibangun tentang komunikasi kesehatan ini sudah bagus sekali. Tinggal bagaimana kemudian kita pertajam lagi. Ya dok. Terkait dengan konsep komunikasi, sebelum saya masuk ke sana, bahwa memang tadi seperti yang dinarasikan oleh Mr. Koronis bahwa konsep sehat sendiri, betul. Ya, seperti yang dikemukakan juga oleh WHO, betul. bahwa sehat itu tidak hanya sehat secara fisik saja, betul. Ya, Iya. tapi kita juga harus sehat secara psikologi. Harus sehat secara sosial, ya, harus sehat secara mental. Ya, jadi definisi sehat itu tidak hanya difokuskan pada persoalan fisik saja. Iya dok ya. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsep komunikasi tadi. Saya kira memang kita sebagai tenaga kesehatan, baik itu dokter atau dokter gigi, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus. Oh iya dok ya. Iya, karena kemampuan berkomunikasi ini adalah salah satu perilaku ya yang bisa kita lakukan di unit-unit pelayanan kesehatan yang kemudian akan bisa ikut berkontribusi terhadap suksesnya pelayanan yang kita berikan. Ya dok ya. Iya. Bagaimana seorang dokter atau dokter gigi mampu mendiagnosa penyakit pasiennya dengan baik? Iya. Itu sangat ditentukan dengan bagaimana kemudian dokter ini membangun komunikasi. Oh iya dok ya. Justru juga sebaliknya. Iya, sebaliknya ya. Kalau ada sebaliknya. Kalau dokter atau dokter gigi gagal dalam membangun komunikasi yang baik dengan pasiennya, maka ini akan sangat rentan terjadi perselisihan. Perselisihan ya. Iya, dan itu yang sering kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Ada keluhan-keluhan itu dong ya. Ada keluhan-keluhan itu, sehingga memang sangat penting kita sebagai tenaga kesehatan ini mempunyai kemampuan atau skill berkomunikasi yang bagus. Nah ini yang sangat perlu kita tekankan, apalagi memang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Koronis dalam kurikulum. Betul. Itu sudah memang harus diajarkan bagaimana berkomunikasi yang bagus dengan pasien, karena pasien-pasien kita ini dia multi karakter.
Iya, betul. Ya, sehingga pendekatan yang kita lakukan ke pasien-pasien kita ini juga harus konteks. Iya, Ya, pola-pola komunikasinya juga harus berbeda-beda. Iya, Dok, ya. Ya, saya kira konsep komunikasi yang dibangun seperti itu sehingga ini bisa memberikan suatu keputusan medis Iya. yang nantinya akan sesuai dengan apa yang menjadi keluhan daripada pasien-pasien. Oh iya, Dok, ya. Wah, Seperti ini itu. menarik sekali para pemirsa sekalian ya, apa yang disampaikan oleh dokter kita ini yang masih muda dan gagah ya. Kemudian berikutnya, Dok, ya, terkait dengan tentunya komunikasi kesehatan ini. Bagaimana sih ya tujuan ya dan manfaat itu, Dok, itu ya, antara komunikasi dokter dengan pasien itu, Dok? Iya, baik. Ya. Saya kira memang ini sangat diperlukan ya dalam proses pengambilan keputusan medis. Oh iya, Dok, ya. Iya. Karena kalau tidak ada sifat transparansi dan keterbukaan di antara atau komunikasi yang bagus antara dokter gigi atau dokter dengan pasiennya, maka ini akan berdampak kepada bagaimana dokter ini mengambil keputusan medis. Iya. Sehingga salah satu manfaat dan tujuan yang ingin diharapkan dari komunikasi yang baik ini adalah bagaimana nanti seorang dokter atau dokter gigi ini mampu mengambil keputusan medis sesuai dengan apa yang dibutuhkan dulu. Iya, Dok, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena komunikasi yang terbangun secara dekat antara dokter dengan pasien ini akan menimbulkan rasa aman. Oh, rasa aman, Dok, ya? Iya. Selain rasa aman juga ada rasa nyaman. Nyaman ya? Oh iya. Dan aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Karena saya dalam pengalaman terkadang banyak pasien-pasien ini ketika berkomunikasi menyampaikan keluhan-keluhannya kepada dokternya, tidak hanya keluhan yang dia rasakan di gigi dan sekitarnya, tetapi kehidupan pribadinya pun dia curhatkan. Terkadang dia komunikasikan gitu. Karena terbangun komunikasi yang sangat nyaman dan aman tadi itu antara dokter gigi dengan dokter dengan pasiennya gitu kan. Sehingga ada rasa nyaman, ada rasa aman sehingga pasien ini dengan rela untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Semakin detail, semakin jelas informasi yang pasien sampaikan kepada dokternya, maka semakin bagus juga keputusan dokter kita mengambil keputusan. Ya, sehingga ini rasa aman dan rasa nyaman ini harus terbangun kedua-duanya, Dok, ya. Kedua-duanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ternyata ini yang sangat penting. Manfaat dan tujuan yang kita bisa dapatkan ketika terbangun komunikasi yang bagus adalah memunculkan rasa trust atau kepercayaan. Iya. Itu perlu itu, Dok. Iya, kepercayaan. Karena pasien kadang juga karena tidak terbangun kepercayaan, ragu-ragu juga mendapatkan tindakan dari dokternya kan. Dan ini salah satu efek positif dari sisi dokternya sebagai penyedia jasa ketika pasiennya trust atau percaya, ini akan tentu saja memberikan keuntungan yang sangat besar. Karena pasiennya ketika dia sakit lagi misalnya, dia akan rela untuk menggunakan jasa itu kembali. Bahkan dia juga dengan rela menginformasikan informasi-informasi yang positif terhadap orang-orang sekitarnya terkait dengan pelayanan yang sudah didapatkan di dokter tersebut. Karena adanya trust yang terbangun tadi. Saya kira begitu tujuan dan manfaatnya. Wah, ini luar biasa, Dok, ini ya. Oke, Dok. Ini pemirsa kita semakin tidak ragu-ragu lagi nih ya, tentunya perlunya proses komunikasi ini. Kemudian berikutnya, Dok, ya, terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, Dok, ya. Ada namanya dinamisasi. Dari dulu kan sudah ada dokter gigi ya, sampai sekarang ini ada. Tentu yang saya akan coba explore ini, Dok, ini apakah ada dinamika ya, perubahan yang terjadi ya, maupun dalam hal pendekatan ini antara dokter dengan pasien, Dok, ini. Cocok sekali. Silakan, Dok. Betul, saya kira pertanyaan menarik ini. Dok, ya. Karena pertanyaan inilah yang sebenarnya menjadi inti komunikasi pada hari ini. Dok, ya. Sebenarnya komunikasi antara dokter dengan pasien ini kan sudah sejak dulu terbangun. Betul. Tetapi hari ini saya melihat berangkat dari pengalaman dan ilmu pengetahuan yang terbaru bahwa ternyata komunikasi antara dokter gigi dengan pasien ini sekarang sudah mengalami pergeseran nilai. Ada pergeseran nilai. Ada pergeseran atau perubahan paradigma. Perubahan paradigma, ya. Perubahan paradigma. Seperti apa itu, Dok? Jadi dulu itu kan kalau hubungan atau komunikasi antara dokter gigi dengan pasien itu kan hanya bersifat paternalistik. Paternalistik, ya. Di mana dokter atau dokter gigi dianggap sebagai suara Tuhan. Pokoknya apa yang dia bilang dokternya itulah yang terjadi. Sebagai sosok seorang yang superior. Betul. Sehingga pasien dalam hal ini sifatnya
pasif gitu. Pasif ya. Iya, Iya, pokoknya apa yang dibilang dokternya itu yang akan yang berlaku. Ya, sehingga tidak ada konsep kesetaraan di situ. Iya, iya dok ya. Nah, perubahan paradigma yang dimaksud adalah bahwa hari ini Iya. posisi antara dokter gigi dengan pasien ini dia sejajar, Oh, dia mitra sejajar. bermitra sekarang. Artinya apa? Iya, Dokter gigi atau dokter umum tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. dengan baik Iya. ketika pasiennya tidak ada. Iya, betul. Dan begitu juga sebaliknya. Iya, iya. Pasien juga tidak akan mampu menjalankan tugasnya ketika dokternya tidak ada. Iya. Sehingga ada posisi kesejajaran. Jadi tidak lagi atasan dan bawahan, tidak ada lagi gap yang terlalu jauh, Iya, ya. Karena posisi antara dokter gigi dengan pasiennya sekarang ini sejajar, Sejajar, ya. istilahnya. Ah, Iya, jadi tidak ada lagi gap yang terbangun di sana. ah, ah. Sehingga pasien dalam hal ini harus mampu berkomunikasi dengan Iya. baik dengan dokternya, dan dokternya juga harus mampu berkomunikasi baik dengan pasiennya, Iya. sehingga menghasilkan suatu keputusan medis yang diharapkan. Yang diharapkan. Inti dari proses komunikasi adalah bagaimana menghasilkan suatu keputusan medis. Oh iya, Ya, dok. karena banyak sekali ya permasalahan hari ini yang dihadapi oleh teman-teman sejawat, Iya. ya itu karena persoalan miskomunikasi. Miskomunikasi. Iya. Oh, iya. Banyak sekali. Ya, sebagai salah satu contoh misalnya, katakanlah kalau teman-teman pasien-pasien kita ini Iya. sebelum tindakan, mungkin ada bagusnya kita akan menyampaikan bagaimana terkait dengan price, terkait Iya. dengan harga, Harga, ya, misalnya. betul. Ya, Itu perlu dong. iya Itu perlu kita Iya. komunikasikan di awal. Iya, betul. Ya, Jangan seperti apa? komunikasi di akhir ya. Ya, komunikasi di akhir. Kalau ternyata sudah tindaki, ternyata pasien tidak mampu membayar, akan repot juga Iya, ya. betul. Iya. Betul. Ya, sehingga ini salah satu contoh Iya. saja bagaimana dia mengkomunikasikan terkait dengan harga, Iya, ya, itu di awal, sehingga kita bisa memberikan informasi bahwa Iya. ternyata harga yang dibutuhkan untuk suatu jenis tindakan tertentu adalah sekian. Sekian. Ah. Kalau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, Iya. mungkin bisa dilanjutkan dengan proses tindakan. Itu salah satu contoh saja Ah. bagaimana proses-proses komunikasi itu harus terbangun dengan Iya, baik. betul. Ini kan bagian dari perubahan paradigma, dok ya. Perubahan Iya, paradigma itu ya. Iya. Kalau dulu Ya dulu. tindaki, Iya. pokoknya terakhir persoalan nanti berurusan dengan administrasi. Iya. Gitu kan? Kira-kira. Iya. Ya, ini menarik sekali para pemirsa sekalian. Jadi rupanya sekarang ini paradigma yang terjadi adalah adanya kesejajaran antara pasien dengan dokter gigi atau dokter umum ya. Betul. Sampai spesial dokter dokter spesial ini mengatakan bahwa ya bersyukur Anda yang ada yang bisa diobati. So kalau tidak dia tidak akan menjalankan profesinya dengan maksimal. Betul. Oke dok. Baik, kira-kira ini pertanyaan terakhir dok ya terkait dengan itu. Kira-kira bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif itu dok ya antara dokter dan pasien ini karena dia sudah mitra sejajar tadinya ini ya. Adanya perubahan paradigma yang terjadi. Silakan dok ya. Jadi saya kira memang ini yang sangat perlu dipahami oleh teman-teman sejawat. Oh iya dok ya. Dokter pada umumnya atau Iya. dokter gigi ya. Iya, seluruh dunia. Tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan. Terutama karena skill dalam berkomunikasi ini kan ternyata mempunyai banyak manfaat, Iya, mempunyai banyak value. Iya, betul. Sehingga kita harus tahu strategi apa atau bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif. efektif ya betul. Ya, Iya. karena ada stigma yang berkembang bahwa ketika kita berkomunikasi dengan pasien-pasien kita itu hanya cenderung menyita waktu. Bisa kalian bayangkan Iya. kalau dalam satu tempat praktek Oke, tempat ya, berantem ya. antriannya penuh Iya, ya, betul. sampai puluhan pasien, Iya. dan harus pasien yang ditindaki dalam ini ruang tindakan harus berkomunikasi panjang lebar. Bagaimana nasib pasien yang antri di luar ini kan? Iya, Pasti betul. akan menunggu lebih lama. Nah, dia sudah kesakitan ini. Sudah kesakitan giginya. Iya. Nah, justru Iya. kalau kita paham konsep komunikasi yang Betul. bagus ya, Iya. konsep komunikasi yang efektif, ini Iya. justru akan berbalik kondisinya. Oh ya berbalik berbeda. Iya, artinya kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama sebenarnya Iya, betul. berkomunikasi dengan pasien-pasien Iya. kita, ketika kita mampu menciptakan komunikasi efektif Iya. itu Efektif dan berkualitas. berkualitas. Nah, saya kira ada beberapa teknik sebenarnya. Yang Iya. pertama adalah ada yang disebut dalam teori dalam buku yang saya tulis, Oh, ada buku ya yang kita komunikasi kesehatan. Iya. Kita harus ada proses keterbukaan, Oh, openness ya. openness. Oh ya, keterbukaan. Iya. Aha. Jadi dari segi dokter Iya. ya maupun dari segi pasiennya ini harus lebih terbuka terbuka ya. untuk menyampaikan Iya. semua informasi-informasi yang dia keluhkan, Iya. gitu kan? Ya misalnya kalau ada pasien datang mau cabut gigi, dia jelaskan semua. Ya sudah berapa lama dia sakit, ya obat apa yang dia sudah konsumsi, pada saat kapan dia sakit, Iya. ya
sudah berapa lama dia. Ini harus terbuka. Harus terbuka terkait dengan informasi. Termasuk juga riwayat penyakit-penyakit apa yang dialami, ya. Harus jujur. Harus jujur. Ya, karena jangan sampai ada penyakit-penyakit yang dialami justru kontraindikasi dengan pencatatan misalnya. Ya, sehingga ini akan berdampak kepada keputusan medis yang akan diambil seorang dokter gigi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan sikap positif. Positiveness. Oh iya, positiveness. Ya, positiveness. Jadi sikap positif ini akan memberikan rasa nyaman kepada pasien kita, ya. Biasa ada orang istilahkan, ya, masyarakat kita mengatakan, wah ini dokter punya tangan dingin, gitu kan? Oh iya, tangan dingin, ya. Tangan dingin. Sebenarnya bukan tangannya yang dingin. Dalam bugis ada itu, maka cek jari. Maka cek jari kan, cukup sekali. Itu, ya. Saya dengar itu stigma yang berkembang, ya. Padahal sebenarnya stigma itu berangkat dari karena kemampuan dokternya ini memberikan sikap positif. Oh, iya. Jadi sikap positif ini memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada pasiennya untuk mendapatkan tindakan medis itu. Dia merasa sejuk, ya? Sejuk kan. Ya, belum diobati sudah sejuk di luar, gitu kan? Jadi 50% sudah sembuh. Gitu. Iya, betul. Iya. Kemudian yang ketiga strateginya adalah bagaimana kita mampu untuk menciptakan rasa empati. Oh, empati ya, Dok. Iya. Itu perlu itu, Dok. Iya, kita memposisikan kita sebagai seorang pasien. Gitu. Karena empati ini sangat diperlukan karena kita punya kondisi terkait sosial, pendidikan, ekonomi ini kan setiap pasien kita berbeda-beda. Betul. Ya, sehingga kita harus mampu memposisikan diri kita sebagaimana pasien-pasien kita. Karena dengan rasa empati ini itu kita bisa juga memberikan nanti sikap positiveness tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bersifat equality. Oh, equality. Ada kesetaraan tadi. Ya, betul. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita sebagai superior. Orang yang jauh lebih tahu daripada pasien kita. Ya, karena dia adalah mitra kita, maka kita tidak akan ada apa-apanya ketika kita tidak ada pasien-pasien kita. Ya, sehingga kita harus menciptakan rasa equality, kesetaraan, kesejajaran dengan pasien-pasien kita. Nah, ketika kita mampu untuk menghadirkan strategi komunikasi efektif ini, maka pada sesungguhnya kita tidak perlu membuang waktu terlalu lama untuk berkomunikasi dengan pasien-pasien kita. Karena ini akan berjalan secara nyaman gitu. Iya, betul. Iya, gitu sebenarnya. Ini mantap sekali, Dok, ini. Saya memang terkadang juga terkesima ini, Dok, ini. Salah satu kadang-kala bahasa yang kita dengar umpamanya. Contoh saja ini, Dok, tapi tidak terjadi secara keseluruhan. Mungkin kasus lah, ya. Kadang-kala dokter kita ini sampaikan bahwa, kenapa baru bawa kau punya anak? Kenapa bukan dari kemarin? Ya, betul. Saya berpikirnya bahwa kalau itu yang terjadi, berarti terjadi dua kesalahan, Dok, ya. Salah terhadap anaknya, kan sudah sakit, salah lagi orang tuanya, karena sudah sakit baru dibawa. Iya, padahal kalau dia ciptakan komunikasi efektif seperti Dok sampaikan bahwa, syukurlah kita sudah bawa anak kita sudah ada upaya ya. Itu perilaku positif. Oh iya, perilaku positif. Tadi itu yang diberikan kepada pasien kita, supaya kita mengapresiasi kepada pasien kita. Betul sekali. Iya, Dok. Luar biasa sekali ya. Para pemirsa sekalian, ini kalau mau dibahas ini tidak ada habisnya ini ya, karena begitu banyak terkait dengan persoalan kesehatannya. Tapi mungkin yang terakhir, Dok, mungkin ada pesan kita ini sebagai narasi-narasi kunci medis terhadap pasien kita ini, baik yang sehat maupun yang kurang sehat, tentunya perlu kita edukasi nih, Dok. Silakan, Dok, ada mungkin narasi 2 menit ya. Saya kira kemampuan atau skill dalam berkomunikasi itu mutlak harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Karena ini akan tentu berdampak positif dan banyak value yang bisa kita dapatkan. Keberhasilan seorang tenaga medis dalam mengambil keputusan terhadap pasiennya itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus. Sehingga wajib kita sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai skill atau kemampuan berkomunikasi yang bagus. Apalagi dalam kurikulum tadi sudah dititipkan satu bahwa kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sekali. Karena begitu banyak karakteristik pasien yang datang ke tempat kita, budaya, bahasa, sehingga golongan umur, sehingga kalau kita tidak mampu menguasai atau tidak mempunyai skill berkomunikasi yang bagus dengan pasien-pasien kita, ini akan menyulitkan kita sebagai tenaga kesehatan. Saya kira itu yang luar biasa saya sampaikan. Baik para pemirsa sekalian, walaupun durasi waktunya ini sekitar 15 menit, 17 menit, tapi rasanya itu padat sekali apa yang disampaikan oleh dokter kita pada hari ini. Tentunya para pemirsa sekalian, saya tidak bermaksud untuk memberikan satu konklusi Dok.
karena ini tentunya lain bahasa kesehatannya, lain bahasa dokter tadi ya. Tapi saya hanya menguatkan ya narasi-narasi dokter kita tadi bahwa sesungguhnya para pemirsa sekalian dimanapun berada ya, di dalam negeri atau di luar negeri sana, tentu saja saya sampaikan bahwa ternyata kesehatan itu memang sesuatu yang terpenting. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi ketika orang tidak sehat, maka orang tidak ada apa-apanya. Makanya perlu sehat. Kemudian, yang kedua, saya perlu kuatkan narasi dokter kita pada kesempatan ini bahwa rupanya berkomunikasi secara efektif antara dokter dan pasien itu sangat perlu. Bahkan yang lebih penting lagi, ada namanya komunikasi secara preventif. Artinya, berkomunikasi dengan dokter pada saat kita sehat-sehat, ini jauh lebih baik dok ya. Lebih bermanfaat sekali ketimbang dengan kita komunikasi dengan dokter kita dalam keadaan kurang sehat. Makanya ini perlu dibangun ini sebagai satu hal yang tentunya bermanfaat kepada kita sekalian. Yang kemudian yang ketiga tentunya inti yang saya dapat dari beliau bahwa ternyata sehat itu membuat kita lebih produktif baik secara ekonomis dan tentunya secara sosial juga dok ya, sebagaimana yang disampaikan oleh dokter. Baik para pemirsa sekalian, saya kira inilah materi kita pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan kita sangat bermanfaat kepada halayak ya, kepada audiens kita ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Dokter ya, Pak Dokter Fuad Husain Akbar, MArs PhD ya. Beliau adalah Ketua Prodi Pasca Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar. Tentunya ini sangat menarik, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, baik yang sehat-sehat dan tentunya juga yang kurang-kurang sehat, janganlah kurang sehat. Tetapi harus tetap optimis dengan ketemu dokter, dengan memberikan narasi beliau ini. Baik, demikian saya sampaikan, Mr. Koronis mengundurkan diri, dan jangan lupa tetap menonton ya channel YouTube kita ini untuk berikutnya, dan tentunya videonya akan lebih menarik. Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih banyak atensinya. Saya mohon diri, terima kasih banyak dok atas kehadirannya di Mr. Koronis pada kesempatan ini. Demikian saya sampaikan para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis. Halo guys.